Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Zaira Ahdania dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, saya di sini akan membahas judul skripsi saya, yaitu pengaruh endorsement terhadap minat membeli skincare halal di kalangan mahasiswa se-Jabodetabek. Masuk ke dalam bab 1, yaitu latar belakang. Di dalam latar belakang penelitian ini membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama ada endorsement, yang kedua ada skincare halal, yang ketiga ada minat membeli, yang keempat ada influencer. Adanya media sosial ini memudahkan para pengguna menikmati, mengamati, dan melakukan aktivitas di media sosial, terutama dengan adanya media sosial Instagram. Instagram yaitu aplikasi sosial media yang menggunakan Android, iPhone, BlackBerry, Windows, dan bahkan Instagram dapat diakses melalui komputer atau PC. Namun, untuk penggunaan di dalam komputer tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang ada di perangkat smartphone. Nah, dengan banyaknya jumlah pengguna Instagram menjadikan media sosial ini sebagai tren pemasaran bisnis modern. Bisnis yang dilakukan di media sosial Instagram ini berbentuk endorsement. Nah, endorsement ini biasanya membuka jasa, yaitu artis atau public figure, selebgram atau selebritis Instagram, dan orang yang memiliki pengikut atau jumlah followers yang banyak di Instagram. Nah, selain mereka harus mempunyai pengikut atau followers yang banyak di Instagramnya, mereka juga harus memiliki komen dan likes yang banyak di akun Instagramnya agar menarik perhatian para calon konsumen. Nah, public figure sebagai penyedia jasa endorsement atau bisa disebut dengan influencer memberikan banyak keuntungan bagi para pelaku bisnis online dalam memasarkan produk mereka. Media sosial influencer adalah sebuah istilah yang mengacu pada kemampuan seseorang dalam menyebarkan informasi kepada pengikut mereka di media sosial. Nah, influencer ini bisa berasal dari kalangan mana saja, bisa seorang selebritis, atlet, ataupun profesional. Maka dapat dilihat bahwa penjualan produk melalui media sosial Instagram ini sangat diminati oleh para calon pembeli, khususnya produk kecantikan yang dipasarkan, salah satunya yaitu skincare. Nah, skincare atau perawatan kulit adalah serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, dan meringankan kondisi kulit. Nah, meskipun skincare bukan produk yang dimakan, produk skincare atau perawatan kecantikan juga merupakan bagian dari konsumsi penggunaan luar yang harus memiliki aspek halal. Jika ada unsur najis yang menempel di tubuh, maka hal itu dapat mempengaruhi kesucian ibadah yang dilakukan seorang muslim. Karena dalam syarat sholat diharuskan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Maka harus tentu diperhatikan, jangan sampai menggunakan produk perawatan kecantikan yang ternyata mengandung zat haram dan najis. Apalagi kini, ketentuan tentang produk halal dan bebas dari najis telah ditetapkan secara legal dan formal di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Maka dengan adanya produk halal membuat para calon konsumen tertarik, selain tercantum label halal, juga memberikan manfaat sendiri di dalamnya dan tidak menimbulkan keraguan akan pembelian produk yang dipasarkan. Maka jika dilihat minat dalam membeli terhadap produk skincare halal, yaitu kecenderungan para calon konsumen dalam mengambil keputusan membeli produk yang dipasarkan tersebut. Sekarang masih di dalam bab 1, yaitu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah itu terdapat 3 poin. Yang pertama itu, apakah endorsement berpengaruh terhadap minat membeli skincare halal di kalangan mahasiswa? Yang kedua, apakah pengaruh endorsement atau influencer berpengaruh dalam mempromosikan produk halal? Yang ketiga, bagaimana para pelaku bisnis menjanjikan produk skincare halal yang dipasarkan terjamin kehalalannya? Masuk ke dalam tujuan penelitian, terdapat 3 poin tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh endorsement terhadap minat membeli skincare halal di kalangan mahasiswa.
Yang kedua, untuk menjelaskan dan menganalisis produk halal yang dipasarkan di media sosial Instagram melalui endorsement. Yang ketiga, tujuannya untuk mengetahui terjaminnya produk halal yang dipromosikan oleh pelaku bisnis melalui endorsement. Nah, masih di dalam bab 1, yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi teoritis, yang kedua bagi praktisi. Bagi teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi dalam bidang pemasaran dan juga memberikan studi marketing. Sehingga penelitian ini dapat mengukur tingkat pengembangan pemasaran dalam dunia endorsement yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang menggunakan jasa influencer sebagai target bisnis pemasaran dalam bisnis online ini. Yang kedua ini bagi praktisi, yaitu di dalamnya ada 2 poin. Yang pertama itu bagi pelaku bisnis. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya, khususnya dengan penggunaan influencer dalam kegiatan endorsement, dan juga dapat membantu para pelaku bisnis dalam menerapkan produk halal yang dipasarkan dan juga meningkatkan daya beli produk halal di media sosial, khususnya produk skincare. Yang kedua, yaitu bagi calon konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon konsumen dalam menentukan produk skincare yang memiliki label halal, serta dapat meningkatkan kepercayaan calon konsumen terhadap skincare yang dipasarkan melalui influencer dengan jasa endorsement. Nah, sekarang masuk ke bab 2, yaitu hasil penelitian sebelumnya. Saya di sini mengambil 2 contoh hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama itu terdapat dari asalnya dari Yulia Rifada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Islami Endorsement dan Islami Branding terhadap minat beli di media sosial Instagram Safi Indonesia. Hasil di dalam penelitian ini menggunakan hasil uji T bahwa variabel Islamic branding secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli di media sosial Instagram Safi Indonesia. Sedangkan hasil menggunakan simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Islami endorsement dan Islami branding terhadap minat beli konsumen di media sosial Instagram Safi Indonesia. Nah, contoh hasil penelitian sebelumnya yang kedua itu dari Desi Tia Astuti dan Fransi Iriani tahun 2019 dengan judul Apakah Celebrities Endorsement Produk Halal dan Citra Merek Berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Skincare Safi. Hasil di dalam penelitian ini yaitu variabel Celebrities Endorsement berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare Safi. Variabel produk halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare Safi. Variabel citra merek atau brand image tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare Safi. Variabel celebrities endorsement produk halal dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nah, masih di bab 2, sekarang masuk ke landasan teori. Di sini saya mengambil 4 contoh landasan teori. Yang pertama itu ada endorsement. Endorsement itu terjadi pada penggunaan Instagram yang memiliki banyak pengikut seperti artis atau selebgram. Yang kedua itu ada halal. Istilah halal berarti diizinkan untuk dikonsumsi dan digunakan oleh umat muslim. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau dilarang. Tidak hanya makanan, istilah halal dapat mencangkup semua barang habis pakai seperti obat-obatan, kosmetik, produk perawatan pribadi, dan perlengkapan mandi. Yang ketiga, saya mengambil dari minat membeli. Minat membeli adalah keinginan yang kuat seseorang untuk mengacu pada kecenderungan hati yang sangat tinggi untuk mendapatkan sesuatu dengan cara pengorbanan, mendapatkan sesuatu yang membayarkan uang, dan mendapatkan barang yang mereka inginkan. Yang keempat itu saya mengambil dari influencer. Pengertian influencer itu seorang yang memberikan informasi kepada para pengikutnya yang mempengaruhi para pengikutnya terhadap produk atau jasa yang dipromosikan. Sekarang masih di dalam bab 2, masuk ke model penelitian. Di sini saya mengambil model penelitian itu ada 2 variabel. Yang pertama itu ada variabel independen,
Nah, sekarang masih tetap di bab 2, yaitu masuk ke hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Di dalam penelitian ini terdapat 6 dugaan sementara atau hipotesis. Nah, sekarang masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji regresi berganda dengan dukungan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi dibantu dengan software SPSS versi 20. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.